Wa fil hadisi aidon ma min yaumin tatlu'us syamsuhu illa wa malakul mauti yunadi ya abna al arba'in haza waqtu ahziz zadi azhanukum hadiratun wa a'da'ukum qawiyatun syadidatun. Artinya wapil hadisi aidon, di dalam hadis juga dijelaskan. Ini terkait tentang katanya malaikatul maut datang kaget tiba-tiba. Sebenarnya udah banyak peringatan-peringatan dulu, udah dikasih tanda-tanda dulu. Nah terakhir barulah malaikat Israel datang. Jadi enggak tiba-tiba begitu aja datang, tapi udah dikasih tanda. Seperti kemarin udah dijelaskan tuh ya di dalam riwayat hadis tuh ya bahwa kadang-kadang manusia dikasih dulu sakit, dikasih apalagi ya rambutnya mulai memutih, ya kemudian kaki udah mulai pada kesemutan, ya mulai pendengaran udah kurang, penglihatan juga begitu. Nah itu namanya tanda-tanda kematian udah mau datang. Nah baru dah malakul maut datang, malaikat Israel datang. Sebab ada yang protes, ya Allah, masa langsung aja malaikat Israel datang. Nah begitu, ya, kasih tanda dulu dong. Tuh kata ya Allah dalam hadis Nabi tadi begitu. Kamu yang kagak perhatiin. Ya sebenarnya udah dikasih tanda-tanda dulu tuh. Nah terakhir baru datang yang namanya utusan terakhir, Rasul yang terakhir yang disebut An-Nazir. Yang setelah itu tidak ada lagi nazir, nggak ada lagi peringatan. Siapa? Malaikat Israel. Nah makanya kita udah ke situ tuh. Oh iya kita udah mulai sakit-sakitan nih. Nah begitu. Rambut saya udah mulai putih nih. Nah seperti itu ya. Ini udah tanda-tanda. Kaki udah pada kesemutan mulu nih. Ya, nah itu udah tanda-tanda. Nah, seperti itu. Gigi udah mulai pada copot. Ya. Nah itu tanda-tanda namanya. Cuma yang namanya tanda-tanda kita nggak tahu. Apa masih 10 tahun lagi, apa 20 tahun lagi, apa 30 tahun lagi. Kan begitu ya. Yang jelas itu tanda-tanda. Ya begitu. Tanda-tandanya udah ada. Nah nanti kalau malaikat datang, ya malaikat Israel datang. Ya udah, ya itu namanya nazir yang tidak ada lagi nazir. Ya itu peringatan terakhir. Nah sekarang kita lanjutin. Wafil hadisi aidon, di dalam hadis juga diterangkan min yaumin tatlu'us syamsuhu, tidak ada dari satu hari terbit mataharinya di hari itu illa wa malakul mauti yunadi, melainkan malakul maut udah manggil-manggil. Jadi setiap hari itu ketika terbit matahari kita dipanggil sama malakul maut sebenarnya. Ya, cuma kita kedenger aja. Ya, jadi setiap pagi saat terbit matahari malakul maut manggil-manggil. Begini manggilnya. Ya abna al arba'i. Wahai orang-orang yang usianya udah 40 tahun. Haza waktu ahziz zadi, ini waktunya kesempatannya ya ngambil bekal. Tuh, bekal yang paling bagus kita cari saat kita usia 40 tahun. Sebab usia 40 tahun karena usia yang paling produktif. Mau beramal di situ tuh yang paling enak. Mau ibadah tuh di usia-usia 40 tahun. Makanya Nabi diutus usia berapa tahun? 40 tahun. Nabi Muhammad tuh kan diutus menjadi Nabi 40 tahun tuh usia mateng. Usia yang hebat. Lagi sedang-sedang produktif. Nah itu kita kalau mau beramal tuh saat itu tuh, ayo waktu kesempatan untuk mengambil bekal sebanyak-banyaknya. Nah ini maksud bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Itu yang pertama ya abna al arba'in haza waqtu ahzizad. Ini adalah waktu saat-saatnya kamu raih kesempatan untuk mengambil bekal yang terbanyak. Sehingga kalau kita mulai nanam terus, ya nanti panennya di mana? Ya pada saat kita di akhirat panen tuh hasilnya banyak. Nah itu mulainya ya itu usia 40 tahun.
Ya kalau sebelum usia 40 tahun dia udah mulai lah hebatan lagi. Ya, tapi maksimalnya usia produktif itu 40 tahun. Makanya orang kalau udah usia 40 tahun mau bener-bener dah. Ya begitu. Kalau kagak bener ya emang kebangetan dah. Nah begitu. Karena usia kan begitu Bapak Saudara. Begini-begini. Tapi kalau 40 biar lurus. Udah lurus. Udah 40. Jangan masih begini-begini aja. Ya ngeri kita. Sebenarnya udah usia matang. Kalau diumpamakan duren tuh. Ya udah matang tuh duren. Tinggal jatuh doang. Wah jatuh mantap dah tuh jatuhannya. Manis banget dah tuh duren. Ya begitu. Ya, mangga juga begitu udah tua. Udah usia begitu tuh udah 40 tahun kalau mangga tuh udah tua. Ya, tinggal dipetik nungguin matangnya. Kalau belum waktunya udah dipetik, ya walaupun kelihatannya merah dimakan asem. Ya karena belum waktunya. Ini kan banyak sekarang mangga belum waktunya dipetik. Ya, akhirnya nggak enak. Walaupun mangga Indramayu, tapi belum waktunya dipetik. Ya, ini kagak enak. Tapi kalau 40 tahun tuh usia matang. Manusia tuh usianya matang 40 tahun. Makanya kata ya malakul maut ini kesempatan untuk memperoleh bekal. Cari bekal. Azhanukum hadiratun. Pikiran kamu lagi cemerlang. Tuh, ini daya pikir kita usia 40 tahun sedang cemerlang-cemerlangnya. Sedang bagus-bagusnya. Wa a'daukum qawiyatun syadidatun. Anggota tubuh kamu juga sedang kuatnya. Orang kalau usia 40 tahun sedang kuatnya tuh Bapak Saudara. Tapi kalau 40 tahun udah sakit, nah ini ada masalah nih mungkin, ada masalah. Ada faktor X namanya. Begitu. Biasanya orang kalau 40 tahun sedang gagah-gagahnya. Ya, anggota tubuhnya sedang syadidah qawiyah. Ya, sedang sangat kuat. Ya, Masya Allah. Begitu ya, jadi usia 40 nanti kalau udah 50 tahun udah mulai berubah lagi tuh 50 10 tahun tuh ya 10 tahun ntar 50 tahun 60 tahun beda lagi dipanggil lagi nih saat kita usia 50 tahun ya abna al khamsin wahai orang yang usianya udah mencapai 50 tahun qaddanal ahzu wal hasad dikit lagi dah ngambil panen metik kalau udah 50 tahun udah mulai mau ngambil panennya. Ya, jadi 40 tahun nanam terus. Ya, kita nandur, kita nanam terus dah tuh. Nah, udah usia 50 tahun, dikit lagi kita panen. Belum panen belum? Dikit lagi. Ya, dikit lagi panen. Nah, mulai lagi berubah 60 tahun. Jadi intervalnya 10 tahun 10 tahun tuh. 40, 50, ya abna as-sittin. Wahai orang yang usianya udah 60 tahun, qad nasitumul iqaba, sungguh kamu lupa akan siksaan, wasu'al hisabi dan su'ul hisab, hisab yang jelek. Nah begitu. Jadi kamu udah lupa dah. Ya, kalau udah 60 tahun lupa dah tuh yang namanya ada siksaan, lupa yang namanya su'ul hisab. Ya, makanya kita udah diingetin kalau 60 tahun kalau udah dari 40 tahun 50 tahun ya udah cakep 60 tahun nanti ya insya Allah Allah malu ya untuk mengazab ya begitu insya Allah Allah jaga ya orang tersebut dari siksa dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman nih awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nazir. Tidakkah kami telah panjangkan umur kamu sesuatu yang mengingatkan padanya man tadzakkar yaitu yang mengingatkan. Jadi kita kalau udah usia ditambahin ya, itu satu ingatan ya, satu peringatan, satu rem. Sebab biasanya kalau udah dipanjangkan umur wajah akumun nazir maka akan datang kepada kamu an-nazir. Ya ini an-nazir banyak nih yang ngartiin peringatan itu seperti udah mulai sakit itu nazir namanya. Kemudian nazir lagi nanti ya rambut udah mulai memutih. Nah itu nazir juga. Ya, nah nazir lagi yang terakhir datang siapa?
yaitu malaikat Israil, malakul maut. Ini surah Fatir ayat 37. Zakarahu Ibnul Jauzi, ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Rawa rahimanabih, semoga Allah memberikan rahmat juga buat kita semuanya. Amin. Kata pengarang kita begini. Warawal Bukhari marfu'an, dan telah meriwayatkan Imam Bukhari hadisnya marfu. A'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu, Allah memberikan uzur kepada seseorang yang udah ditakhirkan ajalnya. Ya, jadi artinya ajalnya ditunda. Ya, agak sepuh sampai usia 60, 70 tahun. Nah, itu namanya usia udah sepuh itu. 60, 70, 80, 90 itu namanya akhara ajalahu hatta balagos sittina sana. Tuh, usia kalau udah 60 tahun itu namanya Allah udah kasih uzur. Allah malu udah tuh akan mengazabnya. Allah malu akan menyiksanya. Karena orang udah 60 tahun malu berbuat dosa sama Allah, berbuat maksiat sama Allah. Allah pun malu kalau mau mengazab orang tersebut. Tuh, makanya orang kalau udah usia 60 tahun masih kagak malu berbuat dosa maksiat, ya berkaca lah, bercermin. Ya, usia udah 60 tahun masih konyol aja lagunya. Ya, kalau kata orang kampung kita udah tua masih tengil aja lagunya. Nah, begitu. Jangan. Ya, Allah aja malu ya mengazab orang yang usianya udah di atas 60 tahun. Makanya kita kalau udah 60 tahun berkaca, bercermin udah. Yang bener udah, ngapain lagi? Nah, Allah aja malu mengazabnya, ya, kita pun harus malu ya untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Udah jangan macam-macam lagi, udah usia 60 tahun. Ya, begitu. Jangan ngikutin yang muda-muda. Kalau yang muda yang 30 tahun, yang 40 tahun, dia masih panjang jalannya mungkin. Bisa aja dia begini-begini dulu baru lurus. Ya, nah kalau udah 60 masih begini-begini. Nah, begitu. 60 mau ngapain lagi? Nah, begitu lurus sudah lurus. Nah, begitu dah. Sebab Allah udah ya takhirkan ajalnya sehingga usianya sampai 60 tahun. Sehingga ini dikasih keistimewaan sama Allah. Ya, orang yang udah sepuh dimulain sama Allah. Ya, Allah malu untuk menyiksanya, mengazabnya. Artinya madalahu hablal hilmi. Allah perpanjang ikatan hilimnya. Hilim tuh kasih sayangnya gitu. Ya, wasobri kesabarannya, alalahwihi wala'bihi atas segala kelalaiannya dan permainannya. Tuh, makanya usia-usia begitu udah jangan lahun wala'bun lagi. Usia udah 60 tahun hidupnya masih diisi dengan lahun wala'bun, dengan permainan-permainan, dengan kealpaan yang bisa membuat dirinya lupa sama Allah. Nah, itu jangan. Wala yasluhu, dan tidak pantas liman balagos sittina sanatan, bagi orang yang usianya udah mencapai 60 tahun ayal huwa au yal aba, masih ya lalai dan masih main-main. Kan dunia itu lahun wala'bud. Jadi dunia itu biasanya melalaikan dan dijadikan sebagai permainan, seperti panggung sandiwara, itu namanya dunia. Makanya orang kalau yang selalu mengejar dunia itu sebenarnya gak ada artinya, lahun wala'bun aja. Nah, orang yang udah usia 60 tahun udah harus berpikir ke situ. Ya udah, dunia melahun wala'bun. Dia udah lebih fokus. Udah 60 tahun mau ngapain lagi, dunia dikejar terus, lahun wala'bun. Nah, orang kalau udah punya pemikiran begitu tuh wah hebat udah. Jadi Allah malu untuk mengazabnya, Allah malu untuk menyiksanya. Ya, sebab ya dia udah sampai usia 60 tahun. Ya, jangan sampai usia yang begitu digunakan buat ya lalai, main-main saja. Wa kanat Tobari, dan adalah Imam At-Tobari radhiyallahu anhu yaqul, berkata siapa Imam At-Tobari, An-Nazir fi hazil ayah. Tadi itu waja'akumun nazir. Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ya dalam tafsir ya Qurtubi, ya itu dijelaskan, ya dijelaskan begitu. Imam At-Tabari jelas An-Nazir fi hazil ayah wa syaib, yaitu tua, uban, rambut yang udah mutih. Nah,
begitu. Makanya orang kalau udah rambutnya putih joget-joget agak pantas ya. Ya, begitu. Masih di panggung masih joget aja. Ya, Masya Allah rambutnya udah putih semua. Udah kagak pantas lagi. Ya, itu udah nazir. Wajah akumun nazir, malu tuh. Ya, rambutnya udah putih tapi masih joget-joget sama artis-artis. Ya, pas banget joget mundur-mundur ke belakang jatuh. Jatuh mati. Ya, mati sangit namanya. Ya. Nah, begitu. Iya, ya kan ada orang terlalu semangat joget di atas panggung, mundur kejeblos. Ya, jatuh, mati. Ya. Nah, itu mati apa namanya? Nah, begitu. Wajah akumun nazir. Telah datang kepada kamu an-nazir, kata Imam At-Tabari, ya itu asy-syai'. Ya, rambut yang udah pada putih. Waruya, dan diriwayatkan Allah Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yanzuru fi wajhi syaikhi, memandang Allah itu di mukanya orang yang tua. Tuh syekh ya termasuk 60 tahun udah syekh udah. Kullu yaumin, setiap hari khamsina marrah, 50 kali. Coba bayangkan orang sepuh ya, apalagi udah dikasih usia sampai 60 tahun. Itu Allah pandang setiap harinya 50 kali dengan pandangan rahmat. Makanya kita minta mudah-mudahan usia kita sampai 60-an gitu. Ya kalau udah usia 60-an tuh Masya Allah, Allah tiap hari mandang kita 50 kali dengan pandangan penuh rahmat dan kasih sayang. Ya, nah begitu. Ini kan rata-rata masih 17 tahun nih ya. Iya, masih muda semua ini. Nah, kita minta sama Allah supaya sampai 60, ya, 70. Itu usia-usia begitu Allah udah sayang banget udah. Hilim, Allah panjangkan hilimnya. Nah, begitu sayangnya. Sehingga tiap hari dilihatin dengan penuh pandangan kasih sayang. Ya, makanya kita juga malu. Saya udah 60 tahun, masa masih macem-macem aja sih. Tuh begitu. Kadang-kadang kan orang ya ada yang begitu, 60 tahun lagunya makin tengil gitu ada. Iya. Nah, begitu. Jadi jangan, kita mohon sama Allah, minta sama Allah, ya Allah. Ya. Dunia ini kalau kita ikutin terus, aduh makin lama makin parah. Ya lahwun wala'bun. Nah, kita udah belajar ke situ tuh, Pak. Ya udah sekedarnya aja dunia. Ya, kecuali yang muda-muda kali, yang udah 40 tahun masih sedang rajin-rajinnya nyari duit ada ya. Nah, begitu. Kalau yang udah usia-usia 60 tahun udah lebih banyakin apa? Akhirat. Begitu. Itu orang kalau udah pikiran ke situ tuh wah, husnul khotimah itu. Mudah-mudahan. Nah, begitu. Ya, jadi udah wajah akumun nazir. Udah datang kepada kamu nazir. Ya, apa asyaib. Nah, begitu. Jadi udah tua, rambutnya udah putih. Nah, begitu. Dan Allah selalu memandang tuh dengan pandangan penuh kasih sayang pada muka orang yang sudah tua. Ya, setiap hari 50 kali pandangan. Fayaqulu, sambil Allah bilang begini, ya bna Adam, hei manusia, hai anak Adam, kaburo sinnuka, usia kamu udah tua, udah 60 tahun ke atas. Wawahnu azmika tuh, atau kaburo langsung aja fi'il madi juga boleh. Wawahuna azamuka, ya udah lemah tulangmu. Waqtaroba ajaluka, ya jadi tulang kamu udah lemah, ajal kamu udah semakin dekat. Jadi usia kamu udah sepuh, udah tua, tulang kamu udah makin lemah. Ya, kemudian ajal kamu udah semakin dekat. Terus apa kata Allah? Fastahi minni. Udah malu kamu sama saya. Kama astahi minka. Sebagaimana saya juga malu sama kamu. Nah, begitu. Malu sama saya. Sebagaimana saya juga kata Allah malu sama kamu. Itu maksudnya malu bagaimana? Malu berbuat dosa. Malu berbuat maksiat. Malu. Udah 60 tahun. Subuh masih kesiangan aja. Lah mau ngapain? Ya begitu. Mestinya usia 60 tahun jam 3 udah bangun. Ya, ngapain wirid, zikir. Ya, sampai subuh. Nah, begitu. Ya, subuh udah ngaji. Nah, jadi mau ngapain lagi? Ya, subuh kesiangan. Ya, semalaman ngapain? Main HP aja kali.
Ya, masa udah 60 tahun main WA mulu malam, ya. Pinjam 1, pinjam 2. Itu namanya lahun walakun. Lebih bagus malam Jumat banyakin baca selawat. Ya, ribuan selawat baca kalau bisa. Nah, begitu. Jadi itu malu kamu kepada saya, kata Allah. Sebagaimana saya malu kepada kamu. Masya Allah. Ya, ini teguran buat kita semuanya. Ya, jadi usia kita udah tua. Ya, tulang-tulang kita udah rapuh. Ajal kita udah semakin dekat. Maka malu kepada saya, kata Allah. Saya pun malu kepada kamu. Bagaimana maksudnya? Fa inni astahi an u'adziba za syaibatin. Maka sesungguhnya saya malu menyiksa kamu dengan sebab tuanya kamu. Kamu udah tua, udah sepuh, saya malu mengazab kamu. Nah, makanya ya kita juga disuruh malu sama Allah, malu berbuat dosa, malu berbuat maksiat. Itu namanya malu kepada Allah. Ya, kalau kita maksiat, kita nggak mau dosa, kita nggak mau, kenapa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ansyadu, mereka menyanyikan, mendendangkan syair. Ra'aitu syaiba fi nuzuril manaya yudzakiruni bi umrin li qasiru. Saya lihat tanda-tanda tua, uban, rambut putih udah ada pada ya apa nuzuril manaya. Ya, itu ada orang ngartiin manaya ini nama orang, di kepalanya manaya. Nah, begitu. Sudah lihat itu uban, ya itu rambut putih, ya di sekitar kepalanya manaya. Nah, begitu. Atau saya lihat uban itu udah menjadi satu peringatan terkait tentang manaya, mati, kematian. Yuzakiruni, dia memberikan peringatan kepada saya bi umrin, dengan umur li qasiru, ya udah pendek umur saya. Nah, berarti itu satu peringatan ya kepada saya bahwa umur saya udah semakin dekat, udah semakin pendek. Taqulun nafsu ya ghayyara launa hadza, berkata ini nafsu ingin merubah warna ini. Jangan pakai dirubah warna, udah putih-putih aja. Jangan pakai dicat jadi hitam. Begitu. Kalau jadi hitam ntar muda lagi, kalau muda lupa lagi. Nah, orang kalau rambutnya masih pada wah kinclong ya hitam, bersisir mulu ya, malam minggu nongkrong mulu di perapatan. Ya, begitu. Jadi nggak usah dirubah. Ini warna jangan dirubah walaupun nafsu kepengen. Ya, kepengen rasanya ini ya rambut yang sudah mulai putih kita rubah lagi warnanya. Asaka ya tatibu fi umrin yasirin. Semoga ya itu menjadi satu kebaikan dalam umur yang singkat, yang sedikit. Fakultu laha, maka aku berkata kepadanya, al-masyibu naziru umri. Tuh, tua itu merupakan peringatan buat umur saya. Walaistu muswaddan wajhan nadhiri, dan tidaklah aku itu dapat menghitamkan ya wajah daripada orang atau sesuatu yang memberikan peringatan. Jadi nggak usah dirubah jadi hitam, jangan, biarin aja udah. Ya, rambut yang udah memutih menandakan tua jangan dirubah menjadi muswadda, ya menjadi hitam. Nah, itu nggak boleh, karena itu termasuk salah satu jalan nazir, satu peringatan buat kita. Nah, nanti baru wa ansyadu aidon. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bapak Saudara, saya mau mengundang nih ya
saya insya Allah akan melaksanakan acara haul, ya haul daripada ya orang tua saya, ya insya Allah akan dilaksanakan tanggal 13 hari Minggu Agustus, 13 Agustus, waktunya jam 9, setengah 9 lah, setengah 9 hari Minggu pagi, iya pagi, setengah 9 sampai selesai. Nah sementara acara ininya Qurannya, hafal Qurannya itu hari Minggu habis sholat subuh ya di akhir di Makbarah, ya di Makbarah akhir itu dia baca Qurannya habis sholat subuh. Kemudian nanti acaranya jam setengah 9 di akhir juga.